pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa merenungkan firman Tuhan sebentar dalam hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan, merenungkan bersama Bapak Ibu Saudara sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini judulnya adalah Bidakah orang harus bertobat? Bidakah orang harus bertobat? Ya, ini cerita tentang Tuhan Yesus memiliki kelompok sel, jumlahnya persekutuan, jumlahnya 70 orang. Dan di dalamnya ada 12 orang yang dimuridkan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan ini cerita di akhir-akhirnya adalah Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua, gitu ya. Lalu mereka pergi, diutus, diperlengkapi, gitu, diperlengkapi dengan kuasa, dikatakan demikian, diperlengkapi dengan kuasa. Nah, yang saya senang adalah ayat 12 dan 13 ini, terutama ayat yang ke-12 ya. Mari kita baca ayat 12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Memang perintahnya itu, kuasa itu untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada latar belakang hal ini, ada latar belakang ayat ini. Ayat inilah memuat sebuah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan mereka, kita semua manusia, dan kita semua kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti betul bahwa sebenarnya kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan, salah satunya adalah memuat tujuan Tuhan di sini, yaitu keselamatan sampai kepada banyak orang. Keselamatan diterima oleh banyak orang, karena memang tujuan Tuhan Yesus di situ. Karena ini gratis, Bapak Ibu Saudara, ini gratis. Ini harus bahkan dijadikan sebuah gaya hidup. Maka itu beritakanlah orang harus bertobat, Bapak Ibu Saudara ya. Beritakanlah orang harus bertobat. Sebab kalau tidak, maka Bapak Ibu Saudara, banyak sekali alasan-alasan. Nah, alasan-alasan yang pokok adalah kalau mereka tidak bertobat adalah yang pertama, bahwa ada hari penghakiman, Bapak Ibu Saudara. Ada hari penghakiman, dan setiap kitab suci menceritakan bahwa orang nanti masuk kepada hari penghakiman, dan tidak ada yang luput dari dosa. Dan bagaimana mereka mau selamat, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi tidak mungkin orang bisa bebas dari sebuah hukuman, gitu. Ya. Yang kedua adalah hal ini sudah akhir zaman. Kalau kita melihat tanda-tanda, ya, menjadi sebuah zaman akhir, Bapak Ibu Saudaraku, orang harus bertobat. Yang ketiga, celaka Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang tidak bertobat,
maka dia menuruti jalan hidupnya sendiri, dia menuruti cara-cara hidupnya sendiri, sehingga menjadi sebuah egoisme yang tinggi. Dan dari mana terjadinya perpecahan, pertengkaran, perkelahian, peperangan, itu karena sebuah ego. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih ingin menyelamatkan manusia. Nah, tanpa manusia, tanpa murid-muridnya, juga bisa sebenarnya Tuhan Yesus membuat orang bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan, penghormatan dari Tuhan, kalau kita diminta untuk pergi dan memberitakan, Bapak Ibu Saudara. Kita diminta pergi dan memberitakan orang harus bertobat tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya adalah di ayat 12, maukah kita pergi memberitakan? Kata pergi artinya bergerak, Bapak Ibu Saudaraku. Kata pergi artinya meninggalkan suatu tempat. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya, kata pergi artinya bergerak. Nah, gereja kita itu kalau dinamakan Indonesianya adalah gereja GKKD bergerak, gitu Bapak Ibu Saudara. Gereja GKKD bergerak. Nah, apakah kita sebagai anggota-anggota di dalamnya ini bergerak? Nah, tujuan bergerak atau pergi ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberitakan keselamatan. Ya, jadi kalau itu dibuat ditulis besar-besar gereja Kristen Kemah Daud bergerak, gitu ya, harusnya lebih kontekstual, gitu ya. Tapi agak keren sedikit, revival, gitu. Nah, ada nilai-nilainya juga. Nah, maka kita harus pergi, ada gerakan, ya. Memang kata pergi artinya bergerak, gitu, meninggalkan suatu tempat, ya. Yang kedua adalah memberitakan, Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan, menyampaikan sebuah pesan, maksudnya menyampaikan sebuah pesan, orang harus bertobat, gitu. Orang harus bertobat, ya. Jadi bergerak, pergi, menyampaikan, Bapak Ibu, sebuah pesan, orang harus bertobat, gitu. Kenapa harus bertobat? Ya tadi yang saya sampaikan di latar belakang, adanya penghukuman kekal, adanya hari penghakiman, ini hari akhir, ada berita pengampunan dosa, ya, itu semua berita baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, keluarga bisa hancur gara-gara tidak bertobat, ya Bapak Ibu Saudaraku, gitu. Masing-masing ngotot dengan keegoinya, gitu ya. Nah, harus bertobat, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bertobat itu artinya sadar dan menyesal. Sadar dan menyesal akan dosa, itu tobat, Bapak Ibu Saudara. Sadar menyesal akan dosa, Bapak Ibu Saudara, dan memperbaiki tingkah lakunya. Itu kata bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu hari ini untuk kita memberitakan kapan terakhir Bapak Ibu Saudara semua menjadi bergerak, menyampaikan pesan, orang harus bertobat. Ya, bertobat kalau bahasanya Pak Christian adalah dahulu hidup menurut cara diri sendiri, sekarang hidup menurut cara Tuhan. Gitu. Itu bertobat menurut Pak Christian, ya. Di dalam bahasa Indonesia metanoia. Ya, kita bukan untuk berteologi di sini, tetapi mari Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi gaya hidup kita, hal ini menjadi dasar kita ini hidup sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan gaya hidup kita, yaitu pergi untuk memberitakan tadi, menyampaikan pesan kabar baik tadi, ya. Yang kedua adalah untuk
memberitahukan bahwa orang harus hidup dengan cara Tuhan, ya. Orang harus hidup dengan segmennya Tuhan, maka keajaiban, ya, kesembuhan, keselamatan, ya, orang sakit menjadi sembuh, ya, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka terkonek dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan 3 hal ini menjadi gaya hidup kita. Ya, tadi malam saya tutup dengan kesaksian. Tadi malam saya menyampaikan berita baik kepada orang nasi goreng, ya Bapak Ibu. Ya, penjual nasi goreng, maksud saya di situ saya ngobrol-ngobrol, sadar enggak ya, gitu. Nah, saya menilai bertobat itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah sadar. Itu baru sadar yang pertama, dan menyesal. Jadi, wah, kalau orang ini tidak sadar, tidak menyesal, maka saya tinggal pergi, Bapak Ibu Saudara. Ya, juga bukan untuk berdebat kita. Gitu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan bagi memberitakan kabar baik, orang harus bertobat, itu menjadi gaya hidup kita. Sebab kita adalah gereja yang bergerak. Ya, Bapak Ibu Saudara, gereja yang hidup. Ya, mari kita berdoa.